Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yar'i harane puhma, yang artinya harkat-harkat lain atau diakritik lain dalam bahasa Suryani selain harkat ya. Harkat sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, yaitu zaw'i. Selain yar'i zaw'i atau harkat atau tanda vokal, bahasa Suryani juga memiliki tanda lainnya yang perlu diketahui. Nah, jadi ketika kita baca teks bahasa Suryani, selain harkat atau zawai, kita temukan tanda-tanda lain yang menentukan bacaan tersebut dibaca seperti apa. Yang pertama adalah metal kana atau linea occultans, ini bahasa Latinnya, yaitu garis yang ada atau yang berada di atas atau di bawah huruf yang mengindikasikan bahwa huruf tersebut tidak dibaca karena yang pertama metghaneb atau asimilasi bunyi atau idgham dalam bahasa Arabnya, yaitu ketika ada huruf nun bertemu huruf wau, maka huruf nun atau bunyi huruf nun diasimilasi ke bunyi tau. Contohnya kata medita. Nah, di sana ada garis atau linea okultan di atas huruf nun. Menandakan huruf tersebut diasimilasi ke huruf berikutnya, yaitu huruf tau. Asal kata tersebut yaitu medinta. Kemudian contoh kedua adalah kata at, yang artinya kamu. Kamu laki-laki, kamu perempuan, sama penulisannya hanya beda, nanti ada huruf yod di akhir kata tersebut. Asal kata at adalah ant. Nah, di sana ada huruf nun, di atasnya ada linea okultan atau metalkana. Atau ketika huruf zain bertemu huruf lamad, maka bunyi lamad ditarik ke huruf zain. Untuk kasus ini dibalik, jadi diidghamkan ke huruf awalnya, bukan ke huruf keduanya. Contohnya kata ez, yang artinya aku pergi ya, dari kata ezal, ez. Nah, asal kata tersebut adalah ezlet. Karena mungkin ucapannya thiqol atau berat, maka diidghamkan atau diasimilasi bunyi lamad ke bunyi zain, jadi ez. Gugurnya huruf nun ini, baik tulisan maupun bacaan, juga ditemukan di bahasa Ibrani. Nah, jadi nun ini dalam bahasa Ibrani termasuk huruf yang bermasalah dalam tanda petik ya, atau dalam bahasa Arab mungkin masuk huruf ilah yang kadang ada kadang nggak ada gitu ya dalam peraturannya. Kita lihat contohnya, ada kata yitten. Yitten ini adalah bentuk present atau bentuk sekarang dari kata Nathan, memberi, yaitu yitten. Nah, di sini menandakan huruf tersebut dibuang atau diasimilasi adalah ada huruf tau yang double ya, jadi yitten. Asalnya adalah yinten. Nah, kemudian dibuang atau diasimilasi ke huruf berikutnya menjadi yitten. Ya, artinya memberi. Kemudian ada lagi yisa, artinya bepergian. Dari kata nasa, isa. Asal kata tersebut adalah yinsa. Kemudian diasimilasi huruf nun ke huruf sameh, maka menjadi insa, isa. Demikian pula di dalam bahasa Yaman kuno. Ya, bahasa Yaman kuno ini mirip dengan bahasa Arab, tapi juga ada kemiripan dengan bahasa-bahasa Ibrani, Aramaik, dan juga bahasa Ga'az. Nah, di sana ada kata bat ya. Bat itu huruf pembacaan yang semestinya. Asalnya kata tersebut adalah bant, ya artinya anak perempuan atau bintun dalam bahasa Arabnya. Kemudian ada kata at, yang asal kata tersebut adalah ant. Nah, ini sama dengan bahasa Suryani, yaitu kamu ya, atau anta kalau bahasa Arabnya. Dan berikutnya ada is ya. Is, asal kata tersebut adalah ins, yang artinya laki-laki. Nah, ini mungkin menjadi ish dalam bahasa Ibrani, yang berarti laki-laki atau manusia ya. Ini adalah huruf
skrip musnad ya, musnad yang digunakan dalam inskripsi kuno di Yaman. Berikutnya adalah fungsi dari linea uqaltan adalah ba'abla alaf o he, adalah gugurnya bunyi huruf alaf dan he. Contohnya adalah kata wa. Sana ada linea occultans di atas huruf he sehingga pembaca wa. Asal bunyi tersebut adalah wa, yang artinya kana dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris sama seperti was ya. Kemudian ada harana. Asal kata tersebut adalah ahrana, artinya lain ya. Ahrana, akhar ke dalam bahasa Arabnya. Kemudian contoh kedua yaitu siame. Bukan contoh kedua, tanda kedua adalah siame. Adalah tanda dua titik yang terletak di atas sebuah kata yang menunjukkan bentuk jamak yang mengubah bunyi akhiran a menjadi e pada kata benda maskulin dan mengubah akhiran ta menjadi ata pada kata benda feminin. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh yang sebelah kanan itu yang jamak, sementara yang sebelah kiri itu yang tunggal ya. Ketabe asalnya ketaba. Ada titik dua di sana di atas huruf bet, itu disebut siame. Kemudian contoh kedua, gabre asalnya gabra, laki-laki. Kemudian malke asalnya malka, raja. Kemudian batte asalnya baitha. Nah, di sini ada perbedaan ya, disebutnya irregularnya. Irregular atau kata jamak tak beraturan dari kata baita. Berikutnya ada benaya. Nah, di sini walaupun dibacanya bukan e tapi tetap siame harus ada di sana. Biasanya untuk beberapa kata yang irregular bentuknya tidak selalu bunyinya maksudnya tidak selalu berakhiran e karena bentuknya sudah berubah dari bentuk awalnya. Yang artinya anak laki-laki ya. Nah, bentuk tunggalnya itu bra atau bro dalam bahasa Sertonya. Berikutnya adalah malkata, artinya ratu, dia diambil dari kata atau tunggalnya adalah malkta. Malkta jadi malkatha. Di sana pembacaannya ata dan tetap siame ada di sana. Kemudian ada talyata dari tlita yang artinya gadis ya. Nah, berikutnya ada kata neshe, ini perubahannya sangat besar atau sangat signifikan ya, semua berubah. Dari kata attatha menjadi neshe, ya imro'atun menjadi nisaun dalam bahasa Arabnya. Kemudian ada kata medinta, medinta bentuk jamak dari medita, artinya kota. Dan terakhir ada kata benata dari kata barta yang artinya perempuan. Kemudian siame juga terletak pada melta atau kata kerja orang ketiga feminin jamak. Kita lihat contohnya di sini. Nefkan wai neshe shafirata. Nefkan wai neshe shafirata. Di sana di semua katanya di sana ada siame. Ya, walaupun dibaca tidak e seperti nefkan, kemudian wai dan juga shafirata. Yang dibaca e hanya pada kata neshe-nya sebagai kata bendanya. Sementara safirata sebagai kata sifat dia tetap dibacanya tanpa bunyi e. Yang ketiga nuqza la'al u tahat. Nuqza la'al adalah sebuah titik yang terletak di atas suatu kata. Sementara nuqza latahat itu di bawah suatu kata. Kedua titik ini berfungsi dalam homograf atau tulisan yang sama sebagai yang pertama adalah pembeda antara bentuk perfect orang pertama tunggal dan orang ketiga feminin tunggal. Kita lihat sepintas kalau tidak ada transliterasi kita akan bingung cara bacanya. Nah, di sana yang sebelah kanan cat bet itu artinya saya menulis orang pertama tunggal. Sementara di sebelah kanan cat bath dia perempuan menulis. Nah, di sini titiknya hukumnya wajib ya, karena kalau tidak ada titik ini, kita akan keliru membedakan makna dari kata kerja tersebut. Kemudian kata berikutnya syam'at, dia dibedakan dari syam'at, titiknya di atas itu seharusnya ada ya, karena fontnya ini kurang bagus, jadi titiknya terhalang
oleh huruf-huruf di sana. Kemudian yang B, pembeda antara bentuk perfect dan bentuk partisip aktif atau isim fa'il. Bentuk fi'il madhi dan isim fa'il. Contohnya artinya kataba atau sudah menulis seorang laki-laki. Sementara ketika titik itu diletakkan di bawah, maka bunyinya menjadi katef, penulis atau seseorang yang menulis. Kemudian contoh kedua ada kata syema' artinya mendengar ya, itu harusnya tidak ada huruf e-nya. Syema' itu diganti dengan sywa harusnya. Syema' artinya itu titiknya juga salah ya, harusnya di atas dibaca syema' artinya dia telah mendengar, sementara syami' artinya pendengar. Berikutnya yang C, pembeda bunyi, yaitu titik di atas huruf waw dan yod dibaca sebagai semikonsonan, yaitu I atau au. Sementara titik di bawah huruf waw dan yod dibaca sebagai mater leksionis atau vokal. Biasanya mater leksionis ini huruf yod mengikuti bunyi u ya. Kemudian kalau ya yod waw maaf itu mengikuti bunyi u, sementara yod mengikuti bunyi i. Kita lihat contohnya di sana pembedanya. Kalau titiknya di atas seperti aida itu artinya yang ya, atau alladzi aida. Sementara kalau dibaca ida artinya tangan. Sepintas itu sangat mirip ya hurufnya atau katanya. Kemudian yang kedua adalah how. Di sana ada titik di atas huruf he. How artinya itu untuk laki-laki, sementara who itu artinya laki-laki. Kemudian hai artinya itu perempuan dan he artinya dia perempuan. Kemudian manau ya, manau. Manau itu artinya apakah ini? Manau. Sementara manu, siapakah dia? Nah, ini titiknya sangat penting untuk membedakan arti ya, manu dan manau. Nah, ini tulisan manunya salah, itu dengan huruf he harusnya dengan huruf waw ya, karena mirip tadi salah ketik jadi. Atau sebagai pembeda makna pada homograf berikut. Kalau titik di atas malka artinya raja, sementara titik di bawah dibaca melka artinya penasehat atau pengacara, melka. Kemudian shanta artinya tahun atau sanah dalam bahasa Arabnya, sementara shenta artinya tidur, titik di bawah. Kemudian ada kata hadatha artinya baru, ini untuk perempuan ya, hadatha, sementara hatta ini baru juga tapi untuk laki-laki. Titik yang membedakan, sementara katanya atau huruf-hurufnya mirip. Kemudian ada tariqa artinya berpisah, sementara priqa artinya diselamatkan. Ini bentuk passive voice. Dan terakhir ada barika artinya berlutut, sementara brika artinya diberkahi. Ya, ini sangat penting ya kita memahami titik-titik atau tanda-tanda selain harkat dalam bahasa Suryani sehingga kita tidak salah dalam membaca kalimat dalam bahasa Suryani. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.